Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Abi Muiz belajar matematika lebih mudah. Ya, jadi kali ini akan saya lanjutkan, itu masih mengenai bab garis dan sudut bagian kelima, materi matematika kelas 7 semester 2, yaitu khususnya akan dibahas tentang hubungan sudut-sudut pada dua garis jajar yang dipotong garis lain. Untuk itu sebelumnya jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan loncengnya sehingga kalian tidak tertinggal informasi setiap video yang akan saya upload berikutnya. Jangan lupa di share dan komennya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan materi pelajaran kita kali ini, yaitu hubungan sudut-sudut pada dua garis jajar yang dipotong garis lain. Kompetensi dasar pernah kita singgung di pertemuan yang lalu. Tujuan pelajaran kita kali ini. Baik, kita masuk materinya. Itu hubungan sudut-sudut pada dua garis jajar yang dipotong garis lain. Pertama, nanti terbentuk sudut-sudut sehadap ya. Ini kita lihat saja. Sudut sehadap. Ini namanya dua sudut sehadap ya, contohnya salah satu saja. Jika dua buah garis sejajar ini ya dipotong oleh garis lain, ini akan terbentuk 4 pasang sudut sehadap yang besarnya sama ya. Contohnya P1 dengan Q1, ini P1 dengan Q1 ini sehadap. Kalau kita lihat menghadap sana semua ya. Nah, begitu. P2 dengan Q2 sehadap, ini P2 dengan Q2 ini daerah sudutnya sehadap ya. P3 dengan Q3 ini pun sehadap dan seterusnya. Nah, maka besarnya sama ya. P1 dengan Q1 yang sehadap itu besarnya sama. P2 dengan Q2 ini yang sehadap besarnya juga sama dan seterusnya. Baik. Contoh soalnya kita lihat pada gambar berikut. Jika besar sudut K2 ini ya, K2 yang ada di sini 75 derajat, maka besar sudut L2, ini L2 yang di sini ya. Ini L2 di sini berapa? Nah, kita lihat ini kan sehadap ya, menghadap sana semua gitu ya. Kalau kita lihat seperti itulah biar gampang ya. Ini sehadap ini. Maka dua sudut saling sehadap tadi besarnya bagaimana? Sama ya. Nah, besarnya sama karena sehadap. Sudut L2 ini dengan sudut K2 ya ukurannya sama atau sama dengan. Maka L2-nya yang ditanya sama dengan sudut K2. K2-nya berapa tadi? 75 ya. Oke, jadi sudah selesai. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu sudut-sudut dalam berseberangan. Kita lihat. Nah, ini contohnya sudut dalam. Oke, biar gampang triknya begini saja. Kenapa disebut dalam? Karena dia ada di dalam daerah sini ya. Dalam daerah di antara dua garis sejajar begitu ya. Berseberangan kenapa? Kan lihat ini, anggaplah ini suatu jalan ya. Maka di sini kan saling berseberangan. Ini seberang kanan, ini seberang kiri ya. Jadi saling berseberangan. Maka disebut dalam berseberangan. Begitu saja triknya biar gampang. Oke. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain ya, dipotong oleh garis lain, besar sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Ini akan sama besar ya. Nah, sudut P3 ini dengan Q1 ini sama besar karena dalam berseberangan. Begitupun P4 ini, P4 dengan Q2 ya. Ini juga dalam berseberangan. Jelas ya? Pasangan P3 dan Q1 serta P4 dan Q2 disebut sudut-sudut dalam berseberangan. Ini kita kasih tanda. Contoh soalnya pada gambar berikut nilai P-nya berapa? Nah, kita lihat ini kan di daerah dalam di antara dua garis jajar. Di dalam berseberangan. Dua sudut dalam berseberangan besarnya sama tadi ya. Maka 4P sama dengan 120. Jadi lawan kali kan bagi ya. Jadi kita bagi saja 120 bagi 4 30 ya. Dapatlah P-nya. Jelas? Baik. Berikutnya yang ketiga, sudut-sudut luar berseberangan. Nah, beda sedikit saja dengan dalam berseberangan tadi. Kita lihat ya biar lebih jelas. Nah, ini luar cirinya ya. Oh, triknya biar gampang. Ini luar. Kenapa? Tadi kan kalau dalam itu di dalam daerah
di antara dua garis sejajar ya. Itu daerah di antara dua garis sejajar itu dalam. Berarti kalau di luar di antara garis sejajar ini berarti namanya luar ya kan. Maka disebut luar berseberangan. Jadi jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain ini, maka besar sudut-sudut luar berseberangan ini tadi ya, sudut yang saling luar berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. Ini sama besar ya. Oke, bisa dibuktikan ini sama besar. Ini ya, jadi perhatikan sudut P1 dan P3. Ini P1 dan P3 serta sudut P2 ada lagi ya. P2 dengan ini Q4. Ini juga luar berseberangan. Pasang sudut tersebut adalah sudut-sudut luar berseberangan, di mana P1 sama dengan Q3 dan P2 sama dengan Q4 ya. Contoh soalnya, nilai X pada gambar berikut berapa? Nah, kita lihat tadi ini kan dua sudut ada di luar ya, di luar di antara garis sejajar ini, berarti ini sudut luar berseberangan. Jika dua sudut luar berseberangan, besarnya kan tadi sama ya, maka sama, kita samakan saja. 2x plus 30 ini sama dengan 120. Derajatnya kita singkirkan dulu ya biar mudah menghitungnya. Baik, ini pindah ruas kan? Ya, jadi plus pindah ke ruas kanan jadi min ya. Jadi min 30 dikurang ini adalah hasilnya 90. Ini lawan perkalian kan pembagian. Jadi kita bagi X nya adalah 90 dibagi 2. Hasilnya ada 45 derajat. Oke. Yang keempat, sudut-sudut dalam sepihak. Kita lihat ya biar lebih jelasnya, kita tampilkan semuanya saja. Nah, ini adalah sudut, ingat dalam ya tadi. Dalam itulah di dalam daerah antara dua garis sejajar. Berarti ini masih termasuk dalam ya. Sudut 4, 3, 1 dan 2 ini termasuk sudut dalam. Oke. Terus sepihak kenapa? Dia tidak berseberangan. Ini anggaplah jalan. Dia sama-sama di pihak kanan ya kan. Tadi kan kalau berseberangan sebelah sini dengan sebelah sini misalnya ya, gitu. Jadi ini sepihak karena tidak berseberangan. Jadi jika dua buah garis sejajar ini ya dipotong oleh garis lain, ini dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Ini kalau dijumlah yang dalam sepihak adalah 180 derajat, enggak sama ya. Ini P3, sudut P3 dengan sudut Q2 ini saling dalam sepihak. Begitupun sudut ada lagi P4 dengan ya Q1 ya, P4 dengan Q1 juga saling dalam sepihak. Maka jumlahnya kalau kita jumlah yang dalam sepihak ini P3 dengan Q2 itu 180 derajat. P4 dengan Q1 180 derajat juga ya. Nah, bisa kalian buktikan. Ini bisa dibuktikan ya 180 derajat. Oke. Contoh soalnya nomor 4, nilai P pada gambar berikut berapa? Nah, ini kan dalam sepihak ya, dalam di antara garis sejajar sepihak, sama-sama di pihak kanan, tidak berseberangan ya kan. Tadi ingat jumlah sudut dalam sepihak adalah 180 derajat ya. Nah, kita jumlah saja. Ini 3P plus 15 ditambah 75 hasilnya 180 derajat. Ini bisa digabung sama-sama angka saja jadi 90 ya ini ya. Ini pindah ruas jadi min 90 dikurang adalah 90 juga. Ini 3P kan 3 dikali P, lawan kali kan bagi ya. Jadi kita bagi saja, 90 dibagi 3 adalah 30 derajat. Dapatlah P nya. Oke. Yang terakhir sudut luar sepihak. Oke, kita lihat semuanya biar lebih jelas. Nah ya, mirip dengan sudut dalam sepihak, bedanya kata-katanya saja nih. Ini luar ya, berarti ada di luar daerah ini, di luar daerah antara garis sejajar ini ya. Berarti itu masuk luar nih, sudut P1 P2 nih luar ya. Sudut Q4 dengan Q3 ini juga luar ya, ini dalam. Jelas ya bedanya ya. Oke. Jadi luar sepihak. Kenapa sepihak? Anggaplah di jalan. Ini tidak berseberangan ya kan? Dia sepihak. Oke, jelas. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah sudut-sudut luar sepihak 180 derajat. Ini sama dengan
sudut dalam sepihak ya. Jumlahnya 180 derajat. Oke, kita lihat ini pasangan yang luar sepihak, P1 dengan Q4 dan P2 dengan Q3 ya. Maka jumlahnya yang luar sepihak adalah 180 derajat nih kalau jumlah ya masing-masing. Ini P2 dengan Q3 sama 180 derajat. Oke, kita kasih tanda. Baik, nah contoh soalnya, nilai K pada gambar berikut berapa? Oke, kita lihat ini sudut ada di luar ya, di luar daerah antara garis jajar ini ya, berarti di luar. Sama-sama di pihak kanan, tidak berseberangan, berarti luar sepihak. Maka tadi apa? Jumlahnya yang luar sepihak itu kalau dijumlah 180 derajat tadi kan gitu ya. Makanya dijumlah saja 8K plus 5 ditambah 135 ya kan. Ini bisa ditambah angka saja. Ini 140, dipindah ruas ke sana, dimin 140, ini dikurang adalah 40. Nah 8 kali K, lawan perkalian kan pembagian, kita bagi saja. 40 dibagi 8 adalah 5 derajat. Itulah nilai K nya. Oke. Nah contoh soal terakhir, intermezzo soal HOTS. Perhatikan gambar ya, satu soal PG nggak apa-apa ya. Nilai X berapa ini? Waduh, sepertinya agak banyak garis ini ya, tidak ada susah nih, tapi ternyata tidak susah. Kita kasih garis bantu saja. Nah ini kan sudutnya saling apa nih, dalam ya, ada di dalam di antara dua garis jajar, berarti dalam berseberangan kan nama ini kan sama besarnya. Oke, nah jadi ini 42 karena ini sejajar ya, sejajar dipotong garis lain begitu. Nah tinggal nyari yang sebelah sini, ini dapat nih karena sama besar dengan ini, karena dalam berseberangan tadi sama besar ya. Nah tinggal nyari sebelah sini, nah tinggal dijumlah saja, dapatlah X nya nanti ya kan. Nah bagaimana ini dari mana? Nah 28 kenapa? Karena ini dengan ini kan sudut apa tadi? Dalam ya, tapi sepihak kan, tidak berseberangan, sama-sama di pihak kanan garis ini ya. Oke, berarti dua sudut yang saling dalam sepihak kan jumlahnya berapa? 180 derajat kan. Nah berarti di sini kurang berapa lagi supaya di jumlah nolnya 180, berarti kurang 28 kan. Oke, kita saya 28 ditambah 152 kan pas 180 jumlah sudut yang saling dalam sepihak. Jadi pas ya, dapat sini 28 dengan ini jumlahnya 180. Maka ini X nya selesai, tinggal dijumlah saja nih, itulah sudut X nya kan ya. Jadi cara singkatnya seperti itu. X nya adalah 42 ditambah 28 jadinya 70 derajat D ya. Oke, supaya bisa lagi silakan dikerjakan latihannya. Jadi sudah contohkan ya. Nomor berikutnya terakhir nomor 5. Baik, untuk latihan ini guru kamu bisa saja menggunakan soal yang berbeda ya. Selamat belajar, selamat berlatih. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan loncengnya. Jangan lupa juga di share dan komennya. Semoga kita semua sehat dan sukses. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.